Oke, jadi hari ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke forum dulu. Walaupun nanti ya pertanyaan-pertanyaan di forum itu saya lihat beririsan dengan pertanyaan di kuis dan pertanyaan-pertanyaan di latihan. Oke. Yang pertama dari Azam. Nah, ini kan pertanyaannya adalah kenapa sih ini kasus algoritma berarti kan ya? Di satu kasus ada yang eksekusinya itu n-1, tapi ada juga yang n, ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya standar, tergantung algoritmanya kan ya, tergantung kasusnya. Misalnya saya pakai algoritma yang kemarin kita pakai aja. Ya, kan ada dua tuh, max elemen sama apa misteri atau apa saya lupa. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini kan ada loop kan ya. Kan kita bicara tentang loop kan kalau mau nanya berapa kali ya gitu ya. Loop itu kan macam-macam ya. Kalian waktu belajar loop di DAV misalnya gitu ya. Itu kan tergantung kan, misalnya gini ya. Misalnya ya, kalau kalau saya bilang yang gampang pakai for lah ya. Misalnya kalau for 1 sampai 100 gitu ya. Kemudian for 5 sampai 99, terus for berapa? 7 sampai 30 misalnya. Ini kan beda-beda kan ya. Maksudnya pasti akan selalu berbeda gitu. Tergantung kasusnya. Nah, masalahnya sekarang kan kita kan nggak pakai angka kan ya sebenarnya, tapi pakai variabel-variabel supaya lebih general. Nah, sekarang kita lihat aja yang ini. Ini kan saya jalan dari 1 sampai n-1. Nah, dari situ aja sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Ya, berarti saya menjalankan loop gitu ya. Saya pakai ini ya, karena kan nanti akhirnya kalian akan belajar ini juga kan. Ya, saya pakai loop, itu loopnya itu mulai dari 1 sampai n-1 kan gitu. Jalannya tuh dari 1 sampai n-1. Menjalankan apa? Menjalankan ini kan yang ada di dalam sini gitu. Atau kalau kalian mau nulisnya pakai di tracing gitu ya berarti kan i-nya sama dengan 1, saya menjalankan sesuatu gitu ini yang if ini kan ya. Oke. Terus saya bilang aja lah ini basic operation-nya kan berarti perbandingan gitu ya, comparison. Berarti pada saat i sama dengan 1 saya melakukan perbandingan 1 kali gitu ya. Udah kan? Nanti saya melakukan perbandingan terus saya ngecekkan kalau misalnya true atau false ya saya melakukan sesuatu yang disuruh sama algoritmanya gitu. Oke. Kalau sudah selesai, saya melakukan iterasi kedua kan, i sama dengan 2, saya melakukan komparasi lagi. Nah, ini saya lakukan terus gitu ya. I-nya kan nambah terus sampai i-nya berapa? Sampai i-nya sama dengan n-1 gitu. Iya enggak? Saya melakukan komparasi gitu. Saya melakukan komparasi itu mulai dari i-nya 1 sampai i-nya bernilai n-1. Nah, setelah i-nya sama dengan n-1, kemudian saya melakukan komparasi, sebenarnya kan saya muter lagi ke atas, ya nggak sih? Ya, saya ke for lagi kan. Pada saat i-nya sama dengan n, gitu kan. Kan ditambah 1 tuh. Nah, pada saat i-nya sama dengan n, tapi dia nggak berhasil masuk loop gitu, karena menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh loop. Katanya dia boleh masuk kalau i-nya 1 sampai n-1. Nah, kalau i-nya sama dengan n, berarti kan sudah tidak udah nggak bisa kan ya, tidak memenuhi syarat. Berarti false. Maka ketika false, dia tidak melakukan komparasi karena nggak boleh, sudah tidak boleh masuk loop gitu. Ya, dia tidak melakukan komparasi yang AI lebih dari max file gitu kan, syaratnya harus masuk loop dulu gitu ya. Nah, jadi kalian lihat gitu ya, berarti saya melakukan berapa kali gitu komparasi. Kan berarti saya melakukan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sampai n-1 gitu. Nah, itu jumlahnya berapa gitu. Ya, karena setiap iterasi saya hanya melakukan satu hal, yaitu komparasi, maka saya tulisnya di sini 1. Beda cerita kalau misalnya saya melakukan lebih dari itu. Oke? Atau dalamnya ada for-nya lagi atau gimana. Gitu ya. Nah, pertanyaannya 1 sampai n-1 berapa kali? Ya, n-1 kali kan? Iya nggak? Iya nggak? Kalian kalau misalnya pusing sama n, diganti aja n-nya misalnya berapa sih? N-nya misalnya 10 gitu ya. Saya n-nya anggap aja 10. Berarti kalau jalan dari 1, 2, sampai n-1, n-1 itu sampai berapa? Berarti sampai 9 kan? Coba jadi, kalau 1 sampai 9 berarti berapa kali? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Berarti 9 kali kan?
9 itu apa? 9 itu kan N-1 gitu. Ya berarti N-1 kali gitu. Ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalnya I-nya mulai dari 2 atau 3 lah ya. Ini mulainya dari 3. Artinya I-nya itu mulainya dari sini 3, 4, sampai N-1 gitu kan. Nah, itu berapa kali? Nah, kalau kalian pusing sama angka-angka ini, ya ini aja bikin kayak gini aja lagi gitu. Kalau misalnya 3, 4, 5 gitu ya, berarti sampai N-1 kan sampai 9 gitu. Ya itu aja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti 7 kali. Iya nggak? 7 kali gitu. Nah, 7 kali itu berarti berapa? Kan kalau M-nya kan 10 kan. Berarti kalau 7 kali itu kan berarti N-3 gitu. Artinya kalau saya punya algoritma seperti ini, itu basic operation-nya jalan sebanyak N-3 kali dalam satu algoritma itu ya. Karena pertanyaannya kan bisa dalam satu iterasi basic operation-nya dilakukan berapa kali? Dalam satu iterasi ya kan cuma satu kali kan ya. Satu aja dia compare-nya gitu. Tapi kalau semuanya dijumlahkan itu berarti N-3. Oke. Nah, sebenarnya ada rumusnya dan kalian sudah belajar juga di minggu lalu kan ya. Rumusnya apa sih? Jadi sebenarnya rumusnya itu kalau misalnya kalian punya range seperti ini dan lompatnya harus satu-satu ya. Lompatnya satu-satu, itu rumusnya itu adalah akhirnya dikurangin mulainya ditambah satu gitu. Ini rumus umum. Kalau kalian mau ngafal rumus ya. Kalau kalian tidak mau menghafal rumus ya pakai aja ini gitu. Kalian ganti aja M-nya atau apanya dengan angka. Tapi kalau kalian mau mengingat rumus, ya sebenarnya jadi lebih cepat. Ini sebenarnya ya akhirnya yang mana? Akhirnya kan ini N-1 kan ya? Kita coba deh pakai yang tadi 3. Misalnya I-nya mulai dari 3, kemudian berakhir di N-1. Gitu. M-nya yang mana? M-nya kan yang ini ya, berarti N-1. Gitu. Start-nya yang mana? Start-nya yang ini. Dikurangi start, ditambah 1. Gitu. Ya, N-1 minus 3 plus 1 itu kan N-3 kan ya? Karena ini minus 1 sama plus 1-nya hilang. Gitu. N-3. Kira-kira gitu ya. Jadi simpel sebenarnya. Oke. Nah, kita lihat contoh lain deh ya. Ada satu algoritma lagi kan yang ini nih, yang misteri gitu. Nah, kalian lihat aja for-nya. Ini kan cuma satu ya. Jadi sederhana sekali. Iterasi yang hanya satu begini nggak nested itu kalian nggak boleh salah harusnya gitu. Ya. Lihat aja dia kan dari 1 sampai N kan. Aduh. Dari 1 sampai N. Berarti kan kalau ini basic operation-nya apa? Jadi operasinya dulu deh, nggak usah basic operation-nya. Operasinya dia kan di dalam sini, dia kan ada operasi assignment gitu ya. Ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan, ada operasi assignment lagi gitu loh. Ya. Mana yang paling penting tinggal cari yang paling penting gitu. Kalau ini kan ya penting sih gitu ya, pasti dia dilakukan. Tapi kan dia bukan inti dari si algoritma misteri itu kan bukan assignment 0 ke dalam satu algoritma, itu kan cuma buat ke dalam satu variabel itu kan cuma buat ngebantu aja gitu. Tapi di sini ini kan sebenarnya misteri ini ngapain sih dia? Dia itu kan menjumlahkan kuadrat kan, ya. Ini saya cepat aja ya karena asumsinya kalian sudah ini 2 kali kuis kan ya tentang ini. Jadi misalkan berarti mulai dari 1 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ya. Jadi summation dari square natural number gitu. Oke. Nah, berarti kan yang dia lakukan sebenarnya perkalian kemudian dijumlahkan gitu. Karena kan kuadrat ya. Nah, kalian pilih aja gitu ya. Nah, perkalian itu lebih kompleks dari penjumlahan. Jadi biasanya kita pilih basic operation-nya itu yang perkalian ya. Jadi multiplication. Nah, multiplication-nya dilakukan berapa kali per iterasi? Per iterasinya kan cuma satu kali aja kan. Dia ngali satu kali aja. I kali I di satu iterasi. Nanti iterasi berikutnya I kali I lagi. Iterasi berikutnya I kali I lagi. Gitu. Tapi dalam satu waktu, dalam satu iterasi dia hanya melakukan satu kali perkalian. Nah, mulai dari berapa? Mulai dari 1 sampai N gitu. Nah, kalau pakai rumus yang tadi, ingat N dikurangi start, bukan N ini ya atau saya pakai bahasa Indonesia aja deh. Akhir dikurangi mulai ditambah dengan 1 gitu ya. Akhir dikurangi mulai ditambah dengan 1. Jadi akhirnya N, mulainya 1, kemudian ditambah 1 gitu. N-1 plus 1 itu kan berarti N kan.
Jadi kalau ditanya ini basic operation-nya berapa kali, ya berarti N kali. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini khusus untuk pertanyaan yang azam ini. Kenapa sih kok di satu kasus ya, di satu kasus algoritma gitu kan ya, kan input size-nya tuh N. Ini kan sama-sama, input size-nya sama-sama N ya? Oke, saya balik lagi. Ini kan array gitu ya. Max elemen itu kan inputnya kan array satu dimensi gitu ya. Nah, oh sorry, ini size-nya beda ya. Yang ini misteri ini N ya, bilangan apa? Bilangan bulat. Oh, harusnya saya, oke, saya bikin yang tadi aja perbandingannya. Misalnya ini kan I-nya sama dengan 1, dengan misalnya saya mau bikin tadi I-nya mulainya dari berapa tadi? 3 to N-1 gitu ya. Misalnya nih ya, yang sebelah kiri aja, dua-duanya input size-nya tuh sama gitu. Sama-sama array satu dimensi, sama-sama array yang ukurannya N elemen gitu. Kenapa kok misalnya di sini N-1, di sini N-3 gitu. Gitu ya. Kenapa begitu gitu? Kok beda gitu? Beda gitu ya, karena ya iterasinya juga berbeda gitu. Walaupun inputnya sama-sama N. Mungkin maksudnya itu ya. Mengapa pada suatu kasus N yang dieksekusi itu kadang N-1, terus kadang-kadang N aja gitu. Ya, jadi ini kan size-nya kan ya. Pada saat size-nya N, kok ada sih yang N-1, ada yang N. Bisa gitu ya. Bahkan bukan cuma N-1 sama N aja. Kadang-kadang kan log N. Kalau misalnya binary search kan log N. Ya. Atau apa, bisa kayak tadi N-3. Ya, itu ya Azamnya. Ini ngomong-ngomong ada nggak Azamnya? Nggak ada kayaknya. Oke. Itu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya stop recording.